Rakyat disiksa, ditindas, nggak dikasih kebebasan, nggak ada kelegaan, pajak juga tinggi, kalau ada yang ngelawan disalib. Para rakyatnya dia yang harusnya dia ayomi, dia akan jadikan sebagai budak dan akan dijual. Hosen sang Raja Malam akhirnya bisa tumbang, dan semenjak itu Yoshiwara pun bisa terbebas. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, selamat kembali di Speak. Jadi kali ini aku akan bikin konten komparasi, terinspirasi dan tentunya mengangkat topik dari 76 tahun kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia. Dan menariknya kali ini akan kita bahas, akan kita diskusikan sama-sama ini justru malah produk dari penjajah kita, dan bahkan yang paling bengis rasanya, anime dari Jepang. Tapi ya udahlah, itu kan di masa lalu gitu ya. Kita jadikan masa lalu sebagai sejarah dan pembelajaran. Dan justru karena itu, karena menjadi pembelajaran, kita bisa melihat bahwa di produk anime dan manga ini banyak sekali momen-momen kemerdekaan yang terjadi. Dan kali ini sudah aku pilih 6 momen kemerdekaan di anime dan manga yang memorable buatku pribadi. Oke, dan langsung kita selami, kita bahas satu demi satu. Langsung kita mulai aja. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian memiliki pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Mari kita mulai komparasinya. Momen ke-6, meraih kemerdekaan, meraih kebebasan, bebas dari jajahan bangsa lain, menurutku berasal dari seri anime Senjo no Valkyria dari negeri Galia. Berpusat ceritanya pada sebuah penjajahan dari sekelompok negara bernama East European Alliance. Mereka ini bikin aliansi beberapa negara-negara yang kaya raya. Nah, selama mereka itu mengembangkan teknologi mereka itu menyadari bahwa ada sebuah mineral yang sangat amat penting untuk perkembangan teknologi. Namanya Reknite. Mineral Reknite ini paling subur, paling banyak bisa ditemukan di negeri bernama Galia. Negeri kecil Galia ini pun akhirnya menjadi sasaran penjajahan. East European Alliance datang menginvasi, mengopresi negara kecil Galia ini tadi, sehingga berujung pada perlawanan dari militer dan rakyat Galia. Cerita berfokus pada Welkin Gunter dan Squad 7, kayak Naruto ya, tim 7, Squad 7, di mana mereka adalah pihak militer negara Galia yang mana berjuang keras untuk bisa membebaskan negeri mereka. Selama beberapa episode terjadi begitu banyak pertarungan, pertempuran, sampai akhirnya mereka berhasil memukul mundur aliansi ini tadi, dan ujungnya bisa membawa pada perjanjian perdamaian, sebuah perjanjian gencatan senjata untuk kedua belah pihak. Dan akhirnya negeri Galia di animenya bisa hidup dengan damai. Momen kelima, Yoshiwara Gintama. Menceritakan sebuah distrik esek-esek yang ada di Edo, di mana ini memang sebuah kota asli gitu ya, distrik asli, referensinya asli di Jepang zaman dulu. Yoshiwara awalnya ada di atas permukaan tanah, hingga akhirnya digeser menjadi sebuah distrik underground. Masalahnya, distrik ini itu tidak bisa bergerak secara bebas, karena dikuasai oleh seorang Amanto dari ras Yato bernama Hosen. Ini orang super kuat banget, dia dijuluki sebagai sang Raja Malam, sang rajanya klan Yato, dan gak bisa atau susah banget dikalahin sama orang biasa. Alhasil sama puluhan tahun, Yoshiwara itu terkekang, dijadikan sebagai tempat human trafficking, dijadikan sebagai tempat prostitusi, dan mereka semua yang tinggal di dalamnya tidak punya kebebasan, tidak punya kemerdekaan. Dan sekalipun mereka mau kabur, pasti bakal langsung dihabisi. Semua kekejaman itu terjadi begitu lama hingga akhirnya Yorozuya, tentunya Sakata Gintoki, datang ke Yoshiwara mengobrak-ngabrik tempat Hosen ini, dan akhirnya dengan kekuatan Yorozuya beserta Hyaka, Hosen sang Raja Malam akhirnya bisa tumbang. Dan semenjak itu, Yoshiwara pun bisa terbebas. Apakah itu berarti mereka berhenti menjadi tempat esek-esek? Tetap enggak. Tetap jadi tempat esek-esek. Bedanya sekarang mereka lebih bebas. Keempat, The Empire Akame ga Kill. Jelas lah ya, kalian pasti sepakat deh gitu, maksudnya ini salah satu figur, salah satu karakter anime yang kalian begitu ngeliat mukanya karakter prime ministernya itu bawahnya udah pengen ngeludah aja gitu. Kekaisaran ini tidak punya nama official dari seri Akame ga Kill gitu ya, kita nggak dikasih tahu nama
negaranya itu apa, cuman di empire gitu doang, kekaisaran gitu aja, yang mana dipimpin oleh seorang empire, seorang kaisar, tapi dia cuman bocah naif. Dia nggak ngerti apa-apa, nggak paham soal dunia politik dan lain sebagainya, gimana caranya ngurus negara dan rakyat, sehingga dia itu cuman bisa berpatokan selalu mengambil keputusan dengan manipulasi dari Prime Minister Anes. Dia hanya memikirkan kepentingannya pribadi, kebahagiaannya dia pribadi, kepuasan dirinya pribadi. Rakyat disiksa, ditindas, nggak dikasih kebebasan, nggak ada kelegaan, pajak juga tinggi, kalau ada yang ngelawan disalib, segala macam tekanan dan teror itu selalu diberikan kepada rakyatnya tiap harinya. Pemerintahan yang korup ini pun akhirnya memunculkan percikan-percikan revolusi, dan salah satunya dari kelompok Nitrate. Dan akhirnya, kalau di versi manganya, dia harus mati, dieksekusi dengan cara yang cukup mengerikan, tapi mungkin memuaskan, karena dia ditusuk, disakiti, disiksa, dan dimutilasi satu demi satu oleh bawahannya dia yang merasakan ketidakadilan dan kejahatan yang selama ini sudah mereka rasakan dari Prime Minister Anes. Akhirnya, di versi manganya, kekaisaran ini pun bisa pulih, membersihkan semua kebusukan-kebusukan di dalam politik, membersihkan semua bobrok-bobroknya demokrasi dan birokrasi mereka punya segala macam sistem pemerintahan juga yang lebih baru, lebih oke, lebih bagus, semuanya enak, semuanya nyaman demi rakyat. Dan akhirnya perjuangan Nitrate dan semua anggota revolusi berhasil untuk memberikan kemerdekaan kepada kekaisaran ini. Momen yang ketiga, Balbat Magi. 待てよ、約束は。ブレーゾー、世は第23代バルバット国王、スラムの広い子を弟などと思ったことはない。 Siapa yang menyangka salah satu protagonis dalam seri Magi, yaitu si Alibaba, ternyata adalah seorang pangeran dari sebuah negeri. Yap, negeri itu bernama Balbat, dan Alibaba adalah pangeran ketiga yang bernama Alibaba Saluja. Ketika akhirnya Alibaba, Aladdin, dan Morgiana ini sampai di negeri Balbat ini, perlahan semua mulai terkuak, terungkap, di mana puncak faktanya adalah penguasa negeri Balbat saat ini, yang mana adalah kakaknya si Alibaba, Ahmed Saluja. Dia itu orang yang sangat amat angkuh, sama halnya kayak Prime Minister Anes, nggak peduli dengan apapun, pokok semua keinginannya bisa tercapai, makannya bisa enak, tidur bisa nyenyak, pokok semua kilauan dan emas itu bisa dia miliki, dia nggak peduli dengan rakyatnya. Sampai suatu ketika, dia menjalin sebuah kerjasama untuk membawa fund alias uang kertas dari negeri Kou masuk ke negaranya. Sayangnya, rencana ini itu malah bikin negara mereka sengsara, karena ujung-ujungnya duit kertas ini itu membawa pada inflasi. Alhasil negeri Balbat ini pun punya utang segudang, segunung bahkan kepada negeri Kou. Di saat pemerintahannya yang dipimpin sama si Ahmed ini mencari cara gimana untuk melunasi utang-utang mereka, sampai di titik dimana mereka udah merasa kekayaan, aset sumber daya negara mereka itu udah habis. Maka dengan santai dan senyuman bangsatnya itu, dia sampai menunjuk manusia-manusia di depannya dia, para rakyatnya dia yang harusnya dia ayomi, dia akan jadikan sebagai budak dan akan dijual semuanya. Dia bilang dia akan menjual semua rakyat negeri Balbat untuk bisa dapat duit, untuk bisa melunasi utang-utang negaranya. Mengetahui hal itu, tentu Alibaba yang akhirnya mengumpulkan kekuatan didukung oleh segitu banyak rakyat negeri Balbat bisa menggulingkan kekuasaan klan Saluja selama 23 generasi, akhirnya berhasil dijungkir balikkan dalam sehari oleh Alibaba. Dia bikin sebuah proposal, sebuah ide, gimana kalau kita ubah negeri Balbat ini yang awalnya kerajaan, sistemnya monarki, kita ubah menjadi republik yang demokratis. Banyak hal yang terjadi setelah itu, namun akhirnya dengan campur tangan Sinbad, negeri Balbat ini pun bisa berubah menjadi republik dan punya kehidupan yang jauh lebih baik dibanding ketika masih dipimpin oleh klan Saluja. Momen yang kedua, Amestris Full Metal Alchemist. 素材としては悪くなさそうだな。増やせるかもしれん。
negeri Amestris, sebuah negeri yang kelihatannya damai, adem ayem, gabungan dari beberapa negara-negara kecil, ternyata menyimpan sebuah rahasia besar bahwa pemerintahannya itu dikendalikan oleh para homunculus. Sang homunculus dengan semua anak buahnya dia menguasai negara boneka ini secara diam-diam selama bertahun-tahun lamanya, sampai di suatu hari di mana negeri ini akan dikorbankan seluruhnya. Satu negeri segitu luasnya, segitu gedenya, bakal dikorbankan semua rakyatnya demi bisa mengabulkan tujuan dan keinginan dari si homunculus bangsat ini. Dan tentu akhirnya Edward Elric, Alphonse Elric, Roy Mustang, dan begitu banyak orang-orang yang peduli, yang mencintai negeri Amestris ini, terutama pasukan militer dari utara dan timur, mereka bekerja sama untuk menjungkir balikkan negara ini dalam satu hari. Akhirnya sang homunculus jahat bisa dikalahkan, dan negeri ini Amestris bisa terbebas, bisa merdeka secara tidak langsung, karena mereka nggak sadar gitu kan. Mereka merasa semua aman-aman aja. Tapi setelah King Bradley mati dan segala sesuatunya usai, mereka akhirnya merdeka karena mereka punya kekuasaan sendiri. Mereka punya kebebasan untuk mengatur dan mempersiapkan negara mereka sendiri tanpa campur tangan homunculus dan segala macam agenda mereka. Dan yang terakhir nomor 1 menurutku, Skypiea One Piece. One Piece rasaku seri yang paling banyak mengangkat tema seperti ini gitu ya. Ada pemimpin yang bangsat gitu, terus nanti rakyatnya itu melawan, kemudian nanti dengan bantuan Luffy dan kawan-kawan si bangsat bisa kalah, ya kan? Dressrosa kayak gitu, Arabasta kayak gitu. Cuman menurutku pribadi Skypiea rasanya yang paling terasa. Sebenarnya tanpa campur tangan Enel pun, nggak perlu Enel repot-repot turun, ini peradaban udah kocar-kacir karena mereka sendiri udah ada civil war, sudah ada perang saudara, memperebutkan perkara tanah Upper Yard. Semuanya itu berusaha untuk ditekan, berusaha untuk diakhiri oleh sang dewa yang kala itu menjabat Gunfor. Sampai akhirnya usaha Gunfor sia-sia karena Enel, sosok dewa bertelinga panjang dengan kekuatan sambar-sambar petir datang dari langit, dan dengan semua pasukannya dia berhasil mengalahkan semua pemerintahan yang menjabat saat itu. Dan dia dengan kekuatan dan sikap yang begitu angkuh mengambil alih pemerintahan Skypiea. Kenapa aku taruh di nomor 1? Karena jelas mantranya dia, alias sebenarnya itu Kenbunshoku Haki, dimana si Enel punya kekuatan untuk mendengar percakapan rakyatnya dia. Kalian nggak disadap oleh siapapun, nggak kedengaran siapapun, nggak dimata-matai siapapun, itu bisa langsung ketahuan, kedengeran, kemonitor sama si Enel. Jadi begitu udah ngomong sekali gitu ya, misal kayak si Enel dibilang, kelihatannya dia itu antek-antek PKI deh gitu. Itu begitu Enel denger, kesinggung, sambar petir, mati udah. Dan karena itu penduduk Skypiea yang sebelumnya bisa dibilang hidupnya lebih enak, lebih santai, mereka selama 6 tahun Enel menjabat hidup dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan opresi dari pasukannya si Enel. Sampai akhirnya ada perlawanan dari penduduk Sandia, ada revolusi, dan jelas bantuan dari Luffy dan kawan-kawan, terutama Luffy dengan kekuatan karetnya itu menghajar Enel dengan emas raksasa, yang akhirnya bikin dia kalah, dan rencana dia untuk membumi hanguskan peradaban yang dia pimpin sendiri lalu kemudian meninggalkan Skypiea pun gagal. Alhasil Skypiea pun jadi lebih tenang, jadi lebih damai, jadi lebih sejahtera karena sang sosok diktator yaitu Enel sudah tiada, sudah pergi dari Skypiea, dan sekarang yang menjabat kembali Gunfor, dan akhirnya perseteruan antara penduduk Sandia dan Skypiea pun juga sudah mulai tenang. Jadi itu menurutku 6 momen kemerdekaan yang ada di industri anime dan manga. Gimana pendapat kalian? Barangkali yang nomor 1 harus nomor 5, nomor 4 nomor 2, atau mungkin kalian punya arc lain dari seri lain, silakan taruh aja di kolom komentar. Oke, silakan di like videonya. Kalau kalian punya bahasan kalian, jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashai minasan.